Apa yang sering orang bicarakan tentang Anda? Ya, itulah reputasi. Mari kita cari tahu lebih lanjut terkait reputasi. Welcome to Pex Talk with Veve Hitipio. Aku pengen penasaran nih, pasti juga teman-teman juga penasaran nih Mbak. Kira-kira apa sih pengertian dari reputasi itu sendiri? Oke, jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada definisi reputasi menurut salah satu pakar manajemen reputasi internasional, Charles von Brun, reputasi itu adalah sekumpulan citra atau image yang dimiliki oleh konstituen tentang sebuah organisasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, singkatnya, reputasi kalau kita bicara soal perusahaan, reputasi itu berarti persepsi kolektif dari publik tentang satu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Oke, bagus banget nih Mbak. Mmm, Pertanyaan lanjutan boleh ya Mbak ya? Boleh. Jadi, kita udah tahu nih kayak tadi pengertiannya terkait reputasi seperti apa, tapi mungkin teman-teman juga mungkin mengetahui terkait citra atau image gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membedakannya antara reputasi dan citra? Juga kira-kira keduanya saling mempengaruhi nggak sih Mbak Fi? Oke. Memang, citra dan reputasi ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sama ya, padahal meski mungkin mereka agak serupa atau agak mirip gitu dan saling berpengaruh, tapi sebetulnya mereka sangat berbeda. Jadi tadi saya udah sempat sampaikan juga soal citra ya. Jadi sebetulnya citra itu dia lebih fokus kepada visual dan mungkin bisa dikatakan kalau bicara soal waktu dia biasanya lebih singkat. Misalnya seperti apa yang kita lihat di media, atau di media sosial, atau juga mungkin yang kita lihat di papan-papan pengumuman atau billboard ya. Nah, itu adalah citra, gitu. Jadi dia bisa dalam kurun waktu yang singkat, selama kita punya budget misalnya, atau punya anggaran gitu, kita bisa, menjejali orang dengan banyak citra tentang kita. Nah, tapi kalau reputasi, itu dia sifatnya lebih jangka panjang. Dan sebetulnya kalau reputasi itu dia tidak hanya fokus di visual, tapi dia juga mengacu kepada hal-hal yang lebih dari sekedar visual. Katakanlah misalnya tentang perilaku, tentang konsistensi gitu. Karena perlu waktu yang cukup panjang untuk seseorang ataupun sebuah organisasi itu membentuk reputasinya. Oh, oke, baik seperti itu ya Mbak Fe ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke penasaran nih Mbak. Mana sih yang lebih sulit? Mempertahankan reputasi atau membangun reputasi? Kalau menurut saya, keduanya tidak mudah. Jadi baik itu membangun maupun mempertahankan reputasi itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau tadi Kori sampaikan harus dibandingkan antara mana yang sulit gitu ya. Mungkin saya bisa katakan bahwa mempertahankan reputasi itu tidak mudah. Karena apa? Kalau kita membangun reputasi, kita bisa dengan strategi komunikasi yang tepat sasaran dalam kurun waktu tertentu, dengan sumber daya baik itu anggaran maupun sumber daya manusia yang kita punya, kita bisa fokus tuh membangun, katakanlah misalnya 1 tahun, 2 tahun kita punya tujuan strategis mau bangun reputasi organisasi kita fokus semuanya diarahkan ke sana. Tapi kemudian untuk mempertahankannya, itu nggak bisa hanya dengan 1 tahun atau 2 tahun. Itu jangka panjang dan bahkan harus konsisten setiap hari, setiap saat. Oke, baik Mbak Fe. Mungkin tadi kita udah ngomongin juga nih terkait reputasi ya dari awal. Yang jadi penasarannya mungkin dari teman-teman juga, kira-kira emang seberapa besar sih dampaknya dari reputasi ini terhadap kelancaran bisnis perusahaan? Ya, mungkin reputasi itu bukanlah satu aset yang kelihatan ya, gitu. Tapi sebetulnya ketika perusahaan tidak punya reputasi yang baik, pasti akan sangat berdampak pada bisnis perusahaan itu sendiri. Kenapa? Saya bisa tanya balik ke Kori, siapa sih yang mau bekerja di perusahaan yang reputasinya nggak bagus? Atau siapa sih yang mau berbisnis atau membeli produk dari perusahaan yang jelas-jelas tidak punya quality control yang bagus gitu. Jadi pastinya reputasi itu akan sangat berdampak pada bisnis atau kelangsungan sebuah organisasi atau perusahaan. Kita tidak bisa hanya fokus pada apa yang kita katakan, tapi juga apa yang kita lakukan, konsistensinya di mana. Kalau kita mengacu kepada pakar manajemen reputasi Dorli dan Garcia, reputasi itu adalah kinerja ditambah dengan perilaku dan juga komunikasi, baru dia bisa menghasilkan reputasi yang baik. Nah, kalau kita hanya komunikasi aja, itu tadi yang saya bilang adalah citra.
hanya citra aja gitu, tapi kita tidak membuktikan dengan kinerja dan juga perilaku yang konsisten dengan apa yang kita komunikasikan. Akhirnya kalau kita bilang, "Oh, saya perusahaan yang bagus, produk saya bagus," tapi ternyata ketika dites produknya tidak bagus gitu kan, lalu mungkin, ketika customer datang ke perusahaan itu atau ke toko gitu ya, mau beli barangnya terus kemudian tidak dilayani dengan baik, tentu saja itu tidak bisa menghasilkan reputasi yang baik karena tidak konsisten dengan apa yang dikomunikasikan. Wah, bagus banget ya jawabannya Mbak Fe. Kita kan jadi makin penasaran nih Mbak. Kalau kita ngomongin konteksnya organisasi, dalam mengelola reputasi, siapa sih yang paling bertanggung jawab? Oke, kalau kita bicara soal mengelola reputasi, tentu memang secara strategis itu ada di level manajemen puncak, ya. Tetapi karena reputasi ini menyangkut keseluruhan organisasi, tadi saya katakan nggak cuman bicara soal komunikasinya seperti apa, tapi juga soal kinerjanya, perilaku dari organisasi atau sebuah perusahaan, maka seluruh anggota atau seluruh insan dari perusahaan ataupun organisasi tersebut tuh juga ambil bagian dalam membentuk reputasi organisasinya. Katakanlah tadi saya bilang misalnya ada satu barang yang sangat bagus, teknologinya tinggi, canggih gitu. Tetapi ketika misalnya customer datang ke toko dan tidak dilayani dengan baik, maka mungkin mereka akan kecewa. Sebagus apapun barangnya, tetapi ketika ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, dalam hal ini misalnya servis atau layanan yang tidak memuaskan, maka itu sangat berdampak pada reputasi. Mungkin orang yang tadinya mau beli, jadi nggak jadi beli. Ya, sesimpel itu. Jadi semua anggota atau orang yang terlibat di dalam satu organisasi itu punya bagian atau punya peran dalam membentuk reputasi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Bahkan sampai ke level yang sangat operasional sekalipun. Baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, di era digital sekarang nih, kan informasi bisa tersebar sangat cepat. Nah, kira-kira nih Mbak, apa yang harus perusahaan lakukan gitu agar supaya reputasinya itu tetap terjaga? Tentunya di masa yang sangat, banyak sekali informasi bisa beredar dengan cepat karena kemajuan teknologi ya, terutama digital, perusahaan sangat harus, apalagi kalau perusahaannya sudah besar, bisnisnya juga makin kompleks, maka perusahaan itu sangat perlu punya sistem untuk manajemen isu, termasuk pemantauan isu-isu secara real time, ya. Kalau saya bicara soal manajemen isu, bukan hanya memantau misalnya, bagaimana ya perusahaan kita diberitakan, negatif, positif, atau netral. Bukan sampai di situ saja, tapi kita juga perlu memantau isu-isu lain yang relevan dengan bisnis kita atau dengan organisasi kita dan melihat apakah isu itu nantinya akan berdampak pada bisnis kita atau pada organisasi kita atau tidak. Karena semakin cepat kita mengidentifikasi potensi isu, maka semakin cepat pula kita bisa menanggulanginya. Jadi tidak perlu menunggu sampai krisis, sampai semuanya menjadi sangat viral dan kemudian berdampak pada bisnis baru kita melakukan sesuatu. Bahkan ketika sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu lagi adem-adem aja, lagi aman, bisnisnya lancar ya, cuan terus gitu ya, itu bukan berarti tidak perlu memantau isu. Mungkin pemberitaan negatif tentang perusahaan itu nggak ada, tapi bukan berarti nggak ada isu yang mungkin bisa saja menjadi isu strategis yang nanti bisa berpengaruh pada jalannya bisnis perusahaan. Nah, itu perlu dipantau, gitu ya. Jadi seperti misalnya, satu contoh sangat menarik ketika dulu kita mengalami pandemi ya. Jadi biasanya ketika banyak perusahaan termasuk klien-klien di Kiron Partners itu salah satu layanan kita berikan adalah memantau isu. Bukan hanya soal apa yang diberitakan tentang perusahaan klien tersebut, tapi juga isu-isu strategis yang mungkin bisa berdampak sama bisnis mereka. Nah, pada saat sebelum pandemi, bahkan ketika pemerintah waktu itu belum menyampaikan atau belum memutuskan bahwa ini adalah pandemi, kita perlu menjaga jarak dan sebagainya, kita sudah identifikasi bahwa akan ada potensi isu untuk beberapa klien kita yang mungkin mereka akan membutuhkan impor barang-barang dari luar negeri misalnya. Karena kemungkinan besar akan ada pembatasan-pembatasan. Kita sudah identifikasi itu jauh sebelum pemerintah menyatakan bahwa ini adalah pandemi secara global dan kita juga harus melakukan pembatasan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana manajemen isu real time itu akan sangat berpengaruh kepada perusahaan untuk menjaga reputasi. Coba bayangkan kalau perusahaan yang butuh impor barang dari luar negeri, mereka nggak siap. Bisa saja mereka mengalami kelangkaan bahan baku,
sehingga nggak bisa produksi, tidak bisa memenuhi keinginan pelanggan mereka. Nah, itu kan juga bisa mempengaruhi reputasi mereka. Betul banget. Semakin tercerahkan ya teman-teman semuanya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kan kita tahu nih netizen Indonesia kan aktif-aktif ya. Di isu juga bisa sangat tersebar dengan cepat gitu. Nah, kira-kira bagaimana perusahaan bisa mengendalikannya, Mbak? Kalau saya tidak begitu setuju dengan kata mengendalikan. Menurut saya yang perlu kita lakukan adalah mengelolanya, mengelola isu itu sendiri. Karena di zaman sekarang tadi kita bicara soal kemajuan teknologi sehingga informasi itu bisa dengan cepat masuk ke handphone kita tanpa kita minta tiba-tiba masuk dari WhatsApp group atau dari kanal-kanal lain gitu ya yang tadinya kita nggak cari tapi dia datang menghampiri kita. Nah saya rasa dengan begitu majunya teknologi, bahkan juga mungkin dengan kebebasan pers yang ada, kita nggak bisa lagi dalam tanda kutip mengendalikan semua gitu. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai praktisi komunikasi adalah kita bisa mengelolanya. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Tentu sebagai perusahaan selain tadi saya katakan kita perlu punya sistem untuk bisa memantau isu-isu yang berkembang, kita juga perlu punya panduan yang strategis, panduan komunikasi yang strategis supaya kita bisa dengan cepat merespon, ya. Cepat merespon tapi tentu tidak gegabah. Kalau kita punya panduannya bagaimana kita merespon satu isu, itu pasti kita tidak perlu menunggu lagi sebagai karena sistemnya sudah ada, ya sudah jalan, gitu. Tapi kalau kita nggak siap dengan, dunia yang sudah semakin maju dan cepat semuanya, ya akhirnya kita ketinggalan. Isunya keburu viral. Akhirnya kita tidak bisa lagi menangani isu itu dan bisa jadi akhirnya ada pihak-pihak lain yang memainkan isu itu sehingga di luar kontrol kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengelolanya dengan sistem-sistem tadi pemantauan isu, lalu juga dengan mungkin panduan komunikasi krisis, sehingga setiap saat kita bisa merespon dengan tepat. Tidak perlu reaktif, tapi kita bisa tahu kapan kita perlu merespon dan respon seperti apa. Lalu mungkin yang penting juga untuk perusahaan atau organisasi ya, juga tidak bisa lagi hanya eksklusif membangun hubungan dengan media mainstream, ya, tapi juga perlu mungkin membangun hubungan dengan komunitas atau influencer di dunia digital yang nantinya mereka bisa menjadi jembatan untuk kita berkomunikasi dengan publik lebih luas secara efektif juga. Mungkin kalau tadi kita ngomongin terkait isu atau krisis gitu ya. Nah, jikalau, sebuah perusahaan sedang menghadapi isu dan krisis gitu, seberapa penting sih sebuah manajemen untuk fokus kepada reputasi? Wah, sangat penting ya. Karena tadi saya katakan, meski reputasi itu mungkin bukan aset yang kelihatan, tapi sebetulnya reputasi itu sangat berharga dan penting untuk dimiliki oleh perusahaan. Kenapa? Kalau perusahaan reputasinya memburuk, misalnya karena satu situasi krisis, bisa saja sahamnya anjlok, bisa saja pembeli atau calon pembeli jadi kabur, yang tadinya langganan nggak mau jadi ganti pakai merek lain, ya kan? Jadi itu membuktikan bahwa meski tidak terlihat, karena reputasi itu persepsi kan, apa yang ada di kepala orang, tetapi reputasi akan sangat berdampak. Sehingga ketika krisis terjadi, manajemen satu perusahaan atau satu organisasi itu harus sangat fokus dalam menjaga supaya reputasi perusahaan tidak terdampak buruk oleh isu atau krisis yang berkembang. Oke, baik, Mbak. Berarti mau memastikan nih, Mbak, sebenarnya sebuah perusahaan itu harus mengelola reputasi itu fokusnya ketika sedang ada isu atau sebenarnya harus dikelola terus-menerus sih, Mbak? Perusahaan atau organisasi harus mengelola reputasi secara terus-menerus. Tadi saya katakan, membangun reputasi tidak mudah. Tapi kalau dibandingkan dengan mempertahankan reputasi, bisa jadi mungkin mempertahankan yang lebih susah atau lebih sulit. Karena apa? Kalau membangun tadi kita bisa sangat fokus 1-2 tahun kita bangun, tapi kemudian mempertahankannya itu sepanjang masa selama kita masih mengharapkan organisasi kita tuh ada, begitu. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa di dunia yang teknologinya sangat berkembang seperti sekarang, apa-apa harus cepat, maka perusahaan harus sudah punya sistem memantau isu, lalu juga tahu bagaimana merespon isu, punya panduan krisis, jadi tidak hanya fokus ketika krisis terjadi, baru kelabakan, ya kan? Komunikasi krisis itu, bukan hanya soal bagaimana kita berkomunikasi ketika krisis.
tapi juga bagaimana kita mempersiapkan perusahaan bahkan ketika krisis itu nggak ada. Jadi kalau sekarang ini kita jangan cuman nunggu adem-adem, "Oh, nanti aja tunggu krisis terjadi." Bahkan ketika krisis tidak terjadi, kita perlu proaktif dalam membangun narasi yang positif tentang perusahaan atau organisasi kita. Lalu juga yang kita juga harus ingat adalah perlu konsisten. Apa yang kita bicarakan, mungkin tim komunikasi korporat sudah habis-habisan nih ya kan untuk membangun reputasi, melakukan kampanye ini dan itu, tetapi tidak kalah penting juga adalah konsistensi antara perilaku dan juga kinerja dari sebuah perusahaan atau organisasi. Kalau saya bilang, saya baik loh Kor, sampai 10 kali ke Kori. Tapi kalau akhirnya saya perilaku dan juga kinerjanya tidak sama dengan apa yang saya katakan, pasti Kori nggak akan percaya. Pasti Kori nggak akan bilang bahwa saya adalah orang yang baik. Padahal tadi Kori katakan di awal, reputasi itu adalah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ya, make sense banget. Sebenarnya konsistensi itu sangat penting ya, Mbak, ya. Dan memang reputasi ini tuh memang harus dijaga setiap saat pada dasarnya ya. Baik, untuk diskusi kita kali ini, Mbak, sebenarnya ada pertanyaan terakhir ya. Penasaran nih, Mbak, kira-kira ada nggak sih, Mbak, masukan terbaik dari Mbak V terkait reputasi ini? Ya, kita kembali kepada rumus formula bagaimana bisa membentuk reputasi yang baik. Reputasi bukan hanya soal komunikasi, karena dia bukan apa yang saya bicarakan tentang diri saya, tapi reputasi itu adalah kinerja ditambah dengan perilaku dan juga komunikasi yang tepat sasaran. Tepat sasaran di sini adalah kita komunikasi kepada stakeholder atau pemangku kepentingan yang memang harus menerima informasi itu. Sehingga akhirnya dia bisa membentuk reputasi yang kita harapkan. Terima kasih banyak Mbak Pepe atas insight-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak Tech Talk. Sampai jumpa.